melihat kehidupanku sebelum dan sesudah mengenal amalan sholawat gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin ya kita sholat tahajud, kemudian ada sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Nasutari. Di video kali ini aku pengen share ke teman-teman tentang gimana caranya supaya kita bisa konsisten untuk selalu percaya dan mengamalkan sholawat. Karena ini pertanyaan yang sering kali muncul ya kalau aku ngadain live di Instagram ataupun juga aku bikin kelas online, itu banyak teman-teman yang menanyakan tentang hal ini. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang hal itu. Jadi seperti apa lengkapnya mengenai pembahasan ini, simak terus videonya ya. Aku udah pernah menjawab pertanyaan ini di video-video yang sebelumnya, tapi mungkin di video kali ini tuh akan membuat teman-teman mungkin nanti setelah melihat video ini akan merasa rugi sendiri kalau sampai males-malesan atau meninggalkan amalan sholawat. Karena kali ini tuh aku lebih menjelaskan tentang sungguh kita tuh yang butuh gitu ke Allah dan Rasulullah. Jadi bukan Allah yang butuh sama kita, tapi kita yang butuh sama Allah. Jadi mungkin nanti akan ada perasaan kesadaran ya untuk mengamalkan amalan sholawat ini lebih rajin lagi, insya Allah. Supaya kita nggak males-malesan untuk mengamalkan sholawat, supaya kita lebih konsisten untuk mengamalkan sholawat, ya kita harus punya perasaan lebih butuh gitu. Kita yang selalu merasa butuh akan Allah dan Rasulullah gitu. Jadi kita datang ke Allah, minta temenin Rasulullah. Nah jadi aku udah tahu amalan sholawat itu sejak aku kecil. Cuman waktu itu ya mungkin karena masih kecil ya, jadi guru aku tuh cuman mendoktrin kalau apa-apa itu harus baca sholawat gitu. Dengan kamu baca sholawat maka keinginan kamu terkabul. Tapi waktu itu aku merasa kayak kok bisa, dari mana logikanya gitu kan ya. Nah sampai akhirnya semakin dewasa gini jadi tahu gitu esensinya. Ya mungkin masih dangkal banget ilmunya, tapi paling enggak logika ini tuh bisa menjawab rasa penasaran aku gitu. Kok bisa ngamalin sholawat itu bisa menjadi jalan kita untuk minta ke Allah, bisa menjadi jalan untuk mempercepat, ataupun kayak keajaiban itu bisa datang ke dalam hidup kita. Nah jadi guru aku menjelaskan bahwa saat kita mengamalkan sholawat ya, apalagi sebelum berdoa, itu ibaratnya kita ke Allah ditemenin sama Rasulullah. Karena kita sebelum berdoa, kita nyebut Rasulullah, kita memberi salam kepada beliau, kita mendoakan beliau ya melalui bacaan sholawat tersebut. Makanya bacaan sholawat itu kan ada berbagai macam ya bacaannya. Ada yang pendek, ada yang panjang, dan biasanya yang panjang-panjang itu kan ada doa-doa untuk Rasulullah. Nah sama halnya kayak gitu teman-teman. Jadi dengan kita menyebut Rasulullah ya, memberi salam kepada beliau, mendoakan beliau, itu ibaratnya kita kayak mau datang ke Allah tapi minta temenin Rasulullah. Nah saat kita sudah minta ditemenin oleh Rasulullah, ya otomatis ya kita datangnya ke Allah udah nggak sendirian lagi, tapi bareng sama Rasulullah, seseorang makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Oleh sebab itu ya nggak heran kalau banyak orang yang mengalami keajaiban saat dia mengamalkan sholawat sebelum dia mengutarakan hajat, mengutarakan doa, ataupun mengutarakan permasalahannya. Karena sekali lagi dia sudah datang ke Allah itu nggak sendirian gitu, tapi bareng sama yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan aku nyoba untuk refleksi, muhasabah gitu ya, melihat kehidupanku sebelum dan sesudah mengenal amalan sholawat gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin ya kita sholat tahajud, kemudian ada sholat duha, ada amalan-amalan yang lain gitu, tapi nggak dibarengi dengan memperbanyak baca sholawat. Itu kayak beda aja gitu, resultnya, hasilnya tuh beda setelah kita mengenal amalan sholawat. Karena mungkin ya itu tadi ya teman-teman, kalau yang sebelumnya kita lah gitu, sering sholat tahajud atau kita sering
melakukan amalan-amalan sunnah, tapi ya udah cuman sendirian doang nih datang ke Allah gitu. Tapi setelah mengenal amalan sholawat, ya apalagi kita ditambah dengan kayak amalan-amalan sunnah yang kayak tahajud, duha, kemudian puasa dan lain sebagainya, plus ditemenin sama Rasulullah lewat amalan sholawat, nah itu hasilnya beda teman-teman. Apa ya, kayak jauh gitu, jauh bedanya, jauh. Mulai dari kayak ketenangan jiwa, kemudian juga banyak lah ya perubahan yang terjadi, kayak semuanya tuh penuh dengan keajaiban gitu. Jadi ya aku ngerasa sendiri bedanya sebelum dan sesudah mengenal amalan sholawat. Jadi setelah aku tahu betapa bedanya gitu ya, sebelum dan sesudah, itu kayak ada kerugian tersendiri kalau aku sampai males-malesan ngamalin sholawat. Karena aku yang selalu butuh sama Allah, dan untuk ke Allah aku harus lewat Rasulullah gitu, lewat perantara syafaat. Dan guru aku selalu bilang bahwa syafaatnya Rasulullah itu kamu sudah bisa rasakan, kamu sudah bisa minta, gak hanya di akhirat nanti, tapi juga bisa sejak di dunia. Apalagi ya apa yang kita lakukan di dunia itu kan juga akan menentukan kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi kesimpulannya adalah coba teman-teman renungkan gitu. Kalau misalnya nih tiba-tiba males ngamalin sholawat, tiba-tiba gak yakin, tiba-tiba gak percaya, ya tanya aja ke diri sendiri gitu. Coba aja bikin pertanyaan ke diri kita sendiri, ke pikiran kita sendiri. Emang mau kemana lagi kalau bukan ke Allah? Mau bergantung kepada siapa lagi? Siapa sih yang bisa mengubah hidup kita, nasib kita, kalau bukan Allah? Nah, kamu mau datang ke Allah kan? Cukup kalau cuman sendiri? Enggak cukup. Kamu butuh perantara, kamu butuh syafaatnya Rasulullah untuk datang ke Allah. Kamu butuh ditemenin untuk datang ke Allah. Siapa yang bisa nemenin kamu? Rasulullah. Makanya sebut-sebut nama beliau, doakan beliau, memberi salam kepada beliau. Oke, jadi itu yang bisa aku share di video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan mungkin kalau teman-teman ingin belajar lebih banyak lagi mengenai amalan sholawat, kemudian the law of attraction, kemudian the art of prayer, seni-seni berdoa, keindahan-keindahan dalam berdoa, teman-teman follow aja Instagram aku di @dnrasutari, karena di situ aku update banget ya, lumayan update untuk nge-share beberapa hal ya. Dan mungkin teman-teman juga bisa join di kelas online aku yang biasanya aku adain di weekend. Nah, buat yang tertarik untuk daftar, silakan aja follow Instagram aku di @dnrasutari. Di situ ada WA admin di bio-nya. Teman-teman langsung klik aja dan tanyain jadwalnya kelas online itu kapan aja. Ya, aku tunggu teman-teman untuk join bareng bersama dengan 3.000 lebih peserta ya, bahkan ya udah 5.000-an lah ya yang sudah pernah join di kelas online. Oke, mungkin itu aja di video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.